Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi UAS Ulumul Hadis yang berjudul Tahrij Hadis. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara dan saya Juli Triani. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Cendekia Abdi Tama. Selamat menyaksikan. Pengertian takhris hadis. Takhris menurut bahasa berasal dari kata kharaja yang berarti tampak atau jelas. Takhris secara bahasa juga berasal dari istinbat, mengeluarkan, tadrib memperdalam, dan taujih menampakkan. Pengertian takhris al-hadis adalah suatu keterangan bahwa hadis yang dalam kitab lain yang telah disebutkan nama penyusunnya. Tujuan takhris hadis. Tujuan dari takhris hadis secara garis besar adalah untuk menunjukkan sumber-sumber hadis dan menerangkan diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Namun masih banyak tujuan lain dari takhris yang bisa diperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui asal-usul riwayat suatu hadis. Dan yang kedua, mengetahui jumlah sanad hadis. Yang ketiga, mengetahui jumlah perawi yang terlibat. Dan yang keempat, mengetahui ada tidaknya syahid atau muttabi pada sanad hadis. Yang kelima, mengetahui kualitas sanad suatu hadis. Yang terakhir, yaitu mengetahui kualitas atau pangkat dari suatu hadis. Faidah takhris hadis. Yang pertama, mengetahui sumber hadis. Seorang dapat mengetahui di mana hadis tersebut pertama kali diriwayatkan, baik dalam kitab hadis primer seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, maupun kitab-kitab lainnya. Yang kedua, menentukan kualitas hadis. Mengetahui status sebuah hadis, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Yang ketiga, menelusuri sanad dan matan takhris. Membantu dalam menelusuri rantai perawi, sanad, serta isi teks hadis tersebut. Manfaat tahrij hadis. Yang pertama, menghindari penyebaran hadis palsu atau maudhu. Seseorang dapat mengetahui apakah hadis tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah SAW atau hanya merupakan hadis palsu atau maudhu yang dibuat oleh orang-orang tertentu atau kepentingan tertentu. Yang kedua, memastikan keabsahan dalil dalam hukum Islam. Melalui tahrij, para ulama dan peneliti dapat memastikan bahwa hadis yang digunakan sebagai dasar hukum benar-benar valid dan bisa dijadikan hujjah. Dan yang ketiga, memudahkan dalam penelitian akademik. Tahrij hadis sangat penting dalam penelitian ilmiah, baik dalam kajian tafsir, fikih, maupun ilmu hadis itu sendiri. Metode tahrij hadis. Tahrij menurut lafal pertama yang terdapat dalam hadis. Metode ini memodifikasi yang lafal pertamanya sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah, seperti hadis-hadis yang huruf pertamanya alif, ba, ta, dan seterusnya. Yang kedua, tahrij menurut lafal-lafal yang terdapat dalam hadis. Metode ini dapat dibantu dengan kitab Al-Mujam Al-Mufahras li Al-Fazi Al-Hadis An-Nabawi yang berisi 9 kitab hadis yang paling terkenal yaitu Kutubus Sittah, Muwatta, Imam Malik, Musnad Ahmad, dan Musnad Ad-Darimi. Yang ketiga, tahrij menurut perawi hadis pertama Ad-Harab. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi tersebut dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in bila hadis itu mursal. Yang keempat, tahrij menurut tema hadis. Metode ini dipakai jika telah diketahui topik dan objek pembahasan hadis, maka untuk mentahrijnya dapat membantu dengan karya-karya hadis dan disusun berlandaskan bab-bab dan judul-judul. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu tahrij menurut klasifikasi jenis hadis, status atau kedudukan. Metode ini adalah metode yang memperkenalkan suatu hal yang baru, berkenaan dengan upaya para ulama yang telah menyusun dan menghimpun hadis-hadis
berdasarkan statusnya. Semoga penjelasan tadi dapat membantu kita memahami materi yang telah kita pelajari. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.